Selamat datang di channel Cara Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan sisilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hasil tes Y-DNA Gus Fuad dan hubungannya dengan Ibrahim Asmorokondi, Sunan Ampel, dan Wali Songo. Hasil tes Y-DNA Gus Fuad Pleret. Pada tanggal 25 Juli 2024, Gus Fuad bersama Kanjeng Raden Arya Tumenggung Pakih Wiradiningrat dan Dr. Sugeng Sugiharto mengumumkan hasil tes Y-DNA Gus Fuad Pleret. Dari hasil tes Y-DNA ini, leluhur Gus Fuad Pleret dari garis laki-laki atau garis patriarki adalah keturunan orang Indonesia asli atau orang Jawa asli. Walaupun dalam pengumuman ini tidak disebutkan haplogrupnya, kemungkinan besar Gus Fuad memiliki Y-DNA haplogrup O M175 seperti yang dimiliki pada umumnya orang Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan wilayah Indonesia bagian barat lainnya. Dengan hasil tes ini, Gus Fuad bukanlah keturunan Nabi Muhammad dari garis lurus laki-laki, karena Nabi Muhammad memiliki Y-DNA haplogrup J1. Seperti yang kita ketahui, kalau Y-DNA diturunkan dari garis laki-laki, dari kakek moyang ke kakek buyut, ke kakek, ke anak, ke cucu, ke cicit, dan seterusnya sampai akhir zaman. Hubungan Gus Fuad dengan Wangsa Mataram dan Wali Songo. Dari hasil tes Y-DNA ini, Gus Fuad memiliki leluhur orang Indonesia yang tinggal di wilayah Indonesia bagian barat, Malaysia, Thailand wilayah selatan sebesar 86%. Gus Fuad memiliki leluhur dari daerah Kalimantan Selatan sebesar 10%. Dan terakhir, Gus Fuad memiliki leluhur dari daerah Laos, Kamboja, dan Vietnam sebesar 4%. Dari hasil Y-DNA ini, yang perlu kita dalami adalah leluhur dari Gus Fuad yang dari Laos, Kamboja, dan Vietnam. Gus Fuad dan keluarga besarnya meyakini bahwa mereka memiliki darah dari leluhur mereka dari Wangsa Mataram Islam dan Wali Songo. Harus diingat bahwa Wangsa Mataram Islam dan Trah Wali Songo memiliki hubungan kekeluargaan di antara mereka. Hubungan kekeluargaan ini terjadi karena mereka saling menikah antara keturunan Wangsa Mataram Islam dan Trah Wali Songo. Dan sampai saat ini, keturunan Wangsa Mataram Islam dan Trah Wali Songo saling menikah di antara sepupu jauh mereka. Hal ini yang menjaga garis leluhur mereka masih ada di darah mereka. Bisa dilihat bahwa Gus Fuad memiliki 4% darah dari Laos, Kamboja, dan Vietnam, yang kemungkinan besar didapatkan dari leluhurnya yang dari Kerajaan Campa. Ibrahim Asmorokondi dan Kerajaan Campa. Bagi orang yang mempelajari sejarah Wali Songo, maka akan didapatkan banyak versi tentang asal-muasal dari mana mereka berasal. Sesuai dengan buku-buku yang kami jadikan acuan, asal-usul Wali Songo banyak versi, antara lain dari Cina, Aceh, India, Pakistan, Arab, Persia, Yaman, dan orang Indonesia asli.
Di setiap versi ini ada hegemoni di setiap klaim. Misalnya, klaim bahwa Wali Songo berasal dari daerah Cina, maka semua Wali Songo berasal dari daerah Cina. Begitu juga klaim yang lain. Hal ini tentu membuat orang yang berusaha mencari genealogi Wali Songo agak pusing. Mencari mana yang benar asal daerah dari Wali Songo. Dengan ilmu pengetahuan yang semakin maju, terutama di bidang DNA, maka kita bisa memetakan leluhur dari Wali Songo. Mari kita lihat silsilah dari Syekh Ibrahim Asmorokondi berikut ini. Di silsilah ini, Syekh Ibrahim Asmorokondi atau Syekh Ibrahim Asmarakandi atau Sunan Gesek adalah putra dari Syekh Karnen yang diyakini berasal dari kota Samarkand, negara Uzbekistan, daerah Asia Tengah. Dari beberapa sumber sejarah diceritakan bahwa Ibrahim Asmorokondi pernah tinggal dan menetap dalam waktu yang cukup lama di Kerajaan Champa yang sekarang menjadi wilayah negara Vietnam. Syekh Ibrahim Asmorokondi menikah dengan Dyah Chandrawulan, putri Raja Indrawarman ke-6. Raja Indrawarman ke-6 adalah putra dari Raja Jayasingawarman ke-6 yang merupakan raja dari Kerajaan Champa. Kerajaan Champa saat itu dikuasai oleh Wangsa Wijaya dan beribu kota di Wijayapura. Sehingga pada saat itu Kerajaan Champa juga dikenal sebagai Kerajaan Wijayapura. Wilayah Kerajaan Champa saat ini meliputi sebagian wilayah negara Laos, sebagian wilayah negara Kamboja, dan wilayah tengah dan selatan negara Vietnam. Ibu kota dari Kerajaan Champa sekarang menjadi wilayah negara Vietnam, tepatnya di Provinsi Binh Dinh, tepatnya di wilayah bagian selatan negara Vietnam. Hubungan Raja Indrawarman ke-6, Dyah Darawati, dan Kerajaan Majapahit. Raja Indrawarman ke-6 memiliki beberapa orang putri. Dua orang putrinya yang tercatat dalam sejarah adalah Dyah Chandrawulan atau Dewi Chandrawulan dan Dyah Darawati atau Ratu Champa. Dyah Chandrawulan menikah dengan Syekh Ibrahim Asmorokondi. Dyah Darawati atau Ratu Champa menikah dengan Dyah Kertawijaya atau Sri Parakrama Wardana yang menjadi Raja Kerajaan Majapahit. Dari pernikahan Ibrahim Asmorokondi dan Dyah Chandrawulan memiliki dua orang putra, yaitu Ali Murtado atau Ali Mursado dan Raden Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel. Dilihat dari waktu, kejadian, dan masa berkuasanya Raja-Raja Champa, kemungkinan Syekh Ibrahim Asmorokondi datang di Kerajaan Champa pada masa pemerintahan Raja Cabonga yang memerintah Kerajaan Champa pada tahun 1360 sampai 1390 Masehi. Sedangkan Raja Champa yang mau membunuh Syekh Ibrahim Asmorokondi adalah Raja Jaya Singawarman ke-6 yang memerintah Kerajaan Champa pada tahun 1390 sampai 1400 Masehi. Raja Indrawarman ke-6, Raja Champa, menikahkan salah satu putrinya bernama Dyah Darawati atau
Dewi Darawati dengan Raja Majapahit, Dyah Kertawijaya atau Sri Maharaja Wijaya Parakrama Wardana. Raja Indawarman ke-6 juga memiliki putri bernama Dewi Candrawulan yang dinikahkan dengan Syekh Ibrahim Asmarakondi. Ibrahim Asmarakondi pergi ke kerajaan Majapahit. Setelah Dewi Candrawulan meninggal, Ibrahim Asmarakondi bersama putra-putranya dan keponakannya berangkat ke Tanah Jawa untuk bertemu dengan Dyah Darawati, adik iparnya, dan untuk menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Menurut urutan kronologi waktu, Syekh Ibrahim Asmarakondi diperkirakan datang ke Tanah Jawa pada sekitar tahun 1362 tahun Jawa atau 1440 Masehi. Ibrahim Asmarakondi bersama kedua putra dan kemenakannya serta sejumlah kerabat pergi ke Tanah Jawa dengan tujuan menghadap Raja Majapahit yang menikahi adik istrinya, yaitu Dewi Darawati. Sebelum ke Jawa, rombongan Ibrahim Asmarakondi singgah dulu ke Palembang untuk memperkenalkan agama Islam kepada Adipati Palembang, Arya Damar. Arya Damar masuk Islam dan namanya diganti menjadi Aryo Abdillah. Setelah berhasil mengislamkan Adipati Palembang, Arya Damar dan keluarganya, Syekh Ibrahim Asmarakondi beserta putra dan kemenakannya melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa. Rombongan mendarat di sebelah timur Bandar Tuban yang disebut Gisik. Sekarang desa Gisik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Ibrahim Asmarakondi wafat di Gesik, Tuban. Menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat, Syekh Ibrahim Asmarakondi dikisahkan tidak lama berdakwah di Gisik. Sebelum tujuannya ke ibu kota Majapahit terwujud, Syekh Ibrahim Asmarakondi dikabarkan meninggal dunia. Beliau dimakamkan di Gisik, tak jauh dari pantai, karena dianggap sebagai penyebar agama pertama di Gisik dan juga ayah dari Sunan Ampel. Makam Syekh Ibrahim Asmarakondi dikeramatkan masyarakat dan dikenal dengan sebutan Sunan Gagesik atau Sunan Gesik. Dikisahkan bahwa sepeninggal Syekh Ibrahim Asmarakondi, putra-putranya yaitu Ali Murtado dan Ali Rahmatullah beserta kemenakannya Raden Burereh atau Abu Hurairah beserta beberapa kerabat asal Campa lainnya melanjutkan perjalanan ke ibu kota Majapahit untuk menemui bibi mereka, Dewi Darawati, yang menikah dengan Raja Majapahit. Perjalanan ke ibu kota Majapahit dilakukan dengan mengikuti jalan darat dari Pelabuhan Tuban ke Kutaraja Majapahit. Hubungan Ibrahim Asmarakondi dan Wali Songo. Sekarang kita ke silsilah Wali Songo. Ibrahim Asmarakondi memiliki dua putra, yaitu Ali Murtado dan Ali Rahmatullah. Raden Ali Rahmatullah atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Ampel tercatat memiliki dua istri, yaitu
Dewi Chandrawati, dan Dewi Karimah. Dari pernikahan dengan Dewi Chandrawati atau Nyi Ageng Manila, Sunan Ampel dikaruniai 5 anak, yaitu 1. Mahdun Ibrahim atau Sunan Bonang. 2. Syarifuddin atau Raden Qasim atau Sunan Derajat. 3. Siti Syariah atau Siti Syarifah, istri Sunan Ngundung atau Ibu Sunan Kudus. Sunan Ngundung adalah putra dari Ali Murtado, kakak dari Sunan Ampel. 4. Siti Mutmainah. 5. Siti Hafsah, istri Sunan Kalijogo. 6. Dari pernikahan dengan Dewi Karimah, Sunan Ampel dikaruniai 6 anak, yaitu 1. Dewi Murtasiah, istri Sunan Giri. 2. Dewi Murtasimah, istri Raden Fatah. 3. Raden Husamuddin atau Sunan Lamongan. 4. Raden Zainal Abidin atau Sunan Demak. 5. Maulana Hamzah atau Raden Hamzah atau Pangeran Tumapel. 6. Raden Fakih atau Sunan Ampel kedua. Dari data ini, maka Wali Songo yang memiliki hubungan darah dengan Sunan Ampel, baik melalui jalur anak maupun menantu, adalah Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Giri, Raden Fatah, Sunan Lamongan, dan Sunan Demak. Dan ada 2 orang Sunan yang tidak ada hubungan darah dengan Sunan Ampel dan memiliki hubungan guru dan murid dengan Sunan Ampel, yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dan Abdul Qadir atau Syekh Siti Jenar. Keturunan kedua Sunan ini ada yang menikah dengan keturunan dari Sunan Ampel atau Sunan-Sunan yang lain, sehingga secara darah mereka memiliki darah leluhur dari Campa, karena ibu dari Sunan Ampel adalah Dewi Chandrawulan yang seorang putri dari kerajaan Campa. Hubungan Gus Fuad dan Wali Songo. Dengan hasil tes DNA dari Gus Fuad yang memiliki darah leluhur dari daerah Vietnam, Laos, dan Kamboja, maka sejarah yang menceritakan bahwa leluhur Wali Songo berasal dari Campa semakin menguat dan semakin besar kebenarannya. Tesis ini akan semakin kuat dan semakin mendekati kebenaran jika semakin banyak keturunan Wali Songo yang melakukan tes DNA dan hasilnya memiliki darah leluhur dari Vietnam, Laos, dan Kamboja. Saat ini Gusi Bendoro Pangeran Haryo Yudhaningrat
dari Kesultanan Yogyakarta dan Gusti Bendoro Pangeran Haryo Benowo dari Kasunanan Surakarta telah melakukan tes YDNA dan hasilnya masih belum keluar. Raja-raja kerajaan Mataram Islam dan 4 kerajaan pecahannya memiliki leluhur yang menyambung ke Sunan Ampel. Terkait hal ini, kita akan bahas di video berikutnya. Jika hasil tes YDNA kedua pangeran ini memiliki leluhur dari Vietnam, Laos, dan Kamboja, maka bisa dipastikan bahwa tesis Wali Songo memiliki leluhur dari Campa benar. Dengan demikian, tesis Wali Songo dari Aceh, dari India, dari Yaman, apalagi dari Baalwi terpatahkan dan tertolak secara otomatis. Demikian video tentang hasil tes YDNA Gus Fuad dan hubungannya dengan Ibrahim Asmara Kondi, Sunan Ampel, dan Wali Songo. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.